akurat mencerahkan cerah bangsaku, cerah peradaban. Ya, Mas Nam. Dipersilakan. Baik, sobat Arusius, ini merupakan bagian dari yang dimiliki oleh Hati. Konflik yang dimiliki Hati yaitu Syifa, yang akrab dipanggil oleh Syifa. Lagi. Ya. Naik sih, Pak. Baik, selamat pagi sahabat Arus News dan keluarga besar Ahad Media Taman Group serta keluarga besar SMA Negeri 105 Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dan di hadapan kita di acara Orbitkan, obrolan ringan bersama Bintang dan Afan. Di hadapan kita ada siswi berprestasi yang merupakan juga atlet dari olahraga bela diri. Sebelum kita memulai sebuah pertanyaan ke atlet kita akan sedikit bertanya ke Bapak Kepala Sekolah. Dengan siapa, Pak? Saya Sunarwibawa. Baik, Pak Sunarwibawa. Ya. Pak Sunar, sejak kapan sih Pak diberikan amanah sebagai Kepala Sekolah di SMA Negeri 105 Jakarta Timur ini, Pak? Saya bertugas di sini sejak bulan Juni tahun 2022. Jadi kurang lebih 1 tahun berjalan ini. Baik, berjalan 1 tahun, Pak ya? Ya. Pak, selama diberikan amanah, program apa sih Pak yang sudah dan akan dicanangkan di sekolah yang Bapak pimpin ini sehingga sekolah ini terus melakukan torehan prestasi berkesinambungan, baik itu tingkat pendiknya, sekolahnya maupun buat siswanya sendiri, seperti apa Pak? Baik.
SMA, misi besarnya adalah melanjutkan studi di perguruan tinggi. Itu misi besarnya. Oleh karena itu, program yang kita bawa di sini adalah meningkatkan jumlah peserta didik yang diterima di perguruan tinggi negeri khususnya, serta mewadahi prestasi anak-anak baik di prestasi akademik maupun non-akademik. Itu program utamanya. Jadi kita mengacu pada misi besar sekolah kita. Kemudian dari program ini, strateginya adalah kita mengembangkan segala potensi yang ada di sekolah, yang memberikan ruang kepada peserta didik sesuai dengan potensinya, gurunya, pegawainya, dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, termasuk pembiayaan yang bersumber dari BOS dan POP. Itu. Jadi program ini jelas di cover oleh pemerintah dari anggaran pemerintah melalui 2 sumber tadi. Ini terus kita upayakan agar para siswa yang lulus dari 105 ini memiliki prestasi baik akademik maupun non akademik. Nah, itu program kita. Nah, harapan kita kepada warga sekolah, lebih khusus pada orang tua sedapat mungkin memberikan support yang full kepada putra-putrinya agar anak ini bisa tumbuh berkembang dan mencapai prestasi yang diharapkan. Artinya orang tua harus mengambil peran aktif, memberikan dukungan, dan tetap terkoneksi dengan sekolah di setiap saat. Itu Pak yang saya sampaikan. Baik, Pak, yang nggak kalah pentingnya, ajakan Pak buat para siswa dan orang tua siswa agar terus memberikan support dan lakukan torehan prestasi sehingga prestasi ini di sekolah bisa mencapai dan bergenerasi dari tahun ke tahun. Baik, jadi saya menghimbau dan mengharap dukungan dari seluruh stakeholder, khususnya pada guru dan orang tua, bahwa sekolah jangan dibiarkan sendiri. Jadi kita tetap berkolaborasi bagaimana memberikan support yang nyata kepada anak-anak kita yang terutama punya hobi untuk mengembangkan diri, berprestasi, baik itu jalur akademik maupun non-akademik, di berbagai kegiatan yang juga banyak dikembangkan di kegiatan ekstrakurikuler dari berbagai cabang. Nah, itu kita berharap seperti itu, semua memberikan dukungan sepenuhnya. Itu Pak. Baik, sahabat Arus dan keluarga besar Ahad Media Teman Group. Kali ini di hadapan kita ada Bapak Wakil Bidang Kesiswaan di SMA Negeri 105 Jakarta Timur. Ya. Dengan Pak siapa Pak? Muhammad Soleh. Pak Muhammad Soleh. Pak, Bapak menjabat atau diberikan amanah sebagai bidang kesiswaan. Sejak kapan Pak? Tahun ini Juli 2023. Juli 2023. Sebelumnya saya wakil bidang kurikulum. Oh, baik. Pak Soleh, kalau melihat aneka ragamnya karakter siswa nih Pak, sebenarnya bagaimana sih Pak cara membuka komunikasi yang apik antara pihak sekolah dan orang tua siswa ketika siswa yang berada di sekolah ini akan mengikuti turnamen baik itu berskala lokal, provinsi maupun berskala nasional. Seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Di SMA 105 seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah adalah tugasnya kan mengembangkan yang pertama bidang akademis agar banyak yang terserap di perguruan tinggi negeri. Nah, salah satunya juga yang bisa mendukung adalah prestasi non akademis, ya, baik itu dalam bidang olahraga, bidang seni dan bidang-bidang lainnya, gitu, Pak. Untuk secara umum, ya, minat dan bakat siswa ini sudah kita wadahi dengan berbagai kegiatan ekskur, Pak, ekstrakurikuler. Di sini kurang lebih ada 21 ekskur, 21 ekskur, ya. Jadi ada lomba-lomba yang memang undangan dari dinas, undangan dari sekolah lain ya atau lembaga lain yang memang kita danai dari sekolah. Ya, kita mendanai itu biasanya yang pertama dalam segi
latihan Pak. Jadi pelatihan dari eskul itu kita danai dari sekolah. Begitu juga pada proses keberangkatan dan lain sebagainya. Tapi untuk hal-hal yang mungkin yang sifatnya pribadi, karena memang awalnya mereka itu sudah berada di apa namanya di cabang-cabang tertentu, ya ada yang mereka mungkin ikut kegiatan khusus seperti olahraga di apa namanya perguruan gitu Pak ya. Nah itu biasanya mereka ada lomba mandiri yang mungkin ya, mereka memang mengikutinya dari awal gitu Pak. Nah di sini kita komunikasikan dengan orang tua bahwa untuk hal-hal tersebut mereka akan mendapatkan izin khusus Pak biasanya Pak. Jadi misalkan mereka harus ikut turnamen yang dilakukan oleh provinsi misalkan 1 minggu. Nah mereka itu akan mendapatkan dispensasi dari sekolah, boleh mengikuti pelajarannya nanti secara daring gitu Pak ya, melalui WA group dan lain sebagainya. Tetapi secara pendanaan tentu yang hal seperti ini adalah mereka yang mendanai sendiri Pak. Seperti Siva nih kan ya, mereka sudah ikut di grup apa Perkemi ya Pak ya. Perkemi. Nah Perkemi, nah itu tentu kan pendataan seperti itu kan pendanaan dari pribadi ya Pak ya. Tapi kalau mereka Siva ini ada kegiatan, Pak saya harus ikut pelatnas nih selama seminggu, itu biasanya dari sekolah mendapatkan dispensasi Pak. Jadi kita hubungan dengan orang tua ya kita komunikasi dengan baik biar anak ini prestasi akademisnya tidak tertinggal, tetapi prestasi di non akademis ini tetap berkembang ya, karena itu juga akan membawa nama sekolah walaupun yang mengirim bukan sekolah tuh Pak ya. Itu Pak. Baik, yang nggak kalah penting Pak, dan ini penutup. Pak Soleh ketika mendapatkan data bahwa ada siswa baru masuk melalui jalur prestasi, Ya. yaitu SIPA lewat jalur prestasi, dan begitu dilihat adalah kategori prestasi nasional, apa kesan yang pertama sekolah miliki? Ya kita sangat bangga Pak ya kalau yang masuk di sini melalui jalur prestasi tanpa mengecilkan jalur yang lain Pak ya. Betul. Mengecilkan jalur prestasi, baik prestasi akademis maupun prestasi non akademis. Apalagi prestasi non akademis ini kan bisa membawa sekolah di luar akademisnya Pak ya. Jadi sangat apa namanya? Sangat bangga sekali gitu Pak. Khususnya Siva nih dengan cerita dari orang tuanya kan sudah sampai nasional Pak ya. Betul. Alhamdulillah gitu. Olahraga tarung Pak ya. Lalu tarung lagi. Dan kebetulan Kempo kayaknya baru ini Pak. Selama kita biasanya tahun ini ya? biasanya kita taekwondo, silat gitu. Itu biasanya Pak. Baik. Saat ini di hadapan kita ada siswi berprestasi yang merupakan tadi sudah diungkapkan Pak Soleh. Beliau merupakan siswi berprestasi di bidang bela diri dan kategori bela dirinya cukup keras, Kempo, dan masuk dalam tingkat nasional. Dengan siapa nih Mbak? Saya Sultana Nasifa, sering dipanggil Siva. Baik, Mbak Siva, kamu mulai hobi dan dikenalkan oleh papi. Ya. Mulai kapan sih dengan olahraga bela diri ini? Oke. Saya dikenalkan Kempo sama papi itu dari umur 3 tahun. Papi suka ngelatih, suka mengajar Kempo dan aku ikut. Jadi aku tertarik. Baik, sahabat Harusnya perlu diketahui bahwa orang tua dari Siva merupakan juga pelatih dari bela diri Kempo yang tergabung dalam Perkemi. Dan Siva, untuk prestasi yang terakhir kamu raih sebelum kamu menjadi siswa di SMA 105 ini apa? Itu di kejuaraan Monas Cup, aku dapat emas juara 1. Dan sebelum itu ada kejurda DKI, dapat emas dan perak juara 1 dan 2. Dan sebelumnya kejurda DKI Jakarta Timur. Oke, itu aku dapat 3 emas. 3 emas di tahun 2023. Dua-dua. Di tahun 2022. Ya. Baik, jadi dalam 2 tahun berturut-turut kamu meraih medali terus ya? Ya. Baik, yang terakhir sih Pak, tujuan kamu apa sih setelah kamu dikenalkan olahraga bela diri sama papi, terus sekarang kamu mulai
masuk dunia pelajar, sebagai pelajar, terus sebagai atlet. Tujuan kamu seperti apa sih dengan kamu ikut mengikuti dan menggeluti olahraga bela diri ini? Oke, karena ini akhir zaman dan aku juga perempuan, jadi aku belajar bela diri ini untuk melindungi diri juga gitu. Gitu. Ya. Baik, himbauan dong sih Pak buat teman-teman kamu yang perempuan juga, Ya. agar dia bisa menjaga dirinya dan menjaga kehormatannya. Oke, menjadi perempuan itu jangan terlalu gampangan, harus mahal, oke. Terus jangan terlalu lembek jadi cewek, gitu. Dengan cara ikut bela diri, Kempo. Baik, Ya. baik sahabat Arusius, inilah penuturan dari Bapak Kepala Sekolah, Wakil Bidang Kesiswaan dan Siswa Berprestasi. Kita doakan semoga keluarga besar SMA Negeri 105 Jakarta Timur bisa terus lakukan prestasi, torehan prestasi yang terus bergenerasi. Saya Mugiono melaporkan dari SMA Negeri 105 Kota Jakarta.